Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Pagi. Luar biasa. Karena katanya udah lesu semua. Jam rawan, Bu. Ini sudah makan? Katanya sudah ya, katanya rada lemes kok. Yuk Mas, sebelum mulai saya pengen bikin semangat dulu ya. Nanti takutnya saya ngomong ada yang tidur, saya repot kan saya. Oke, yuk kita berdiri semua. Bible Learning Station. Yuk ngikutin semua. Let's sing along to the silly, silly Ram Sam song. Oh, Ram Sam Sam, oh, Ram Sam Sam, Ram Sam Sam, oh, Ram Sam Sam, oh, Ram Sam Sam, Ayo sambil senyum dong Mas. Capek? Biasanya kalau saya ngajar itu mesti tak selingi gitu biar nggak ngantuk Bu Nani. Oke, lanjut. Dari ini 35 ya. Yang baru lulus SMA atau SMK berapa orang? Wah banyak ini. Yang sudah kuliah sampai berapa semester? Yang sudah kuliah? Oh itu. Berapa semester Mas? 6. Baru 2 semester. 6. 6 semester. Kira-kira dari sekian ini yang sudah bekerja siapa? 1, 2. Gimana Mbak? Di sini? Masnya? Di sini juga? Iya. Oke. Luar biasa ya. Yang lainnya belum? Kira-kira saya pengen tanya, motivasi teman-teman semua kuliah di Stekom apa? Tunjuk jari. Ayo. Kalau nggak ada tunjuk jari, tak tunjuk dulu. Mengenai ilmu lagi. Masih kurang ya? Kurang. Oh kurang. Kurang. Selain ilmu apa? Relasi. Oke. Apa kira-kira motivasinya kuliah di Stekom? Nambah wawasan. Cari temen Bu. Kira-kira apa yang motivasi? Maksud saya kuliah di Stekom untuk mempersiapkan diri di dunia kerja dengan cara mungkin seperti mengikuti organisasi. Oke. Di sini ada organisasi mahasiswa? Ada. Seperti senat ya Mas? Oke. Terus apa sih sebetulnya jenengan sudah persiapkan pada waktu sudah sekolah kuliah di Stekom? Saya cuma saya ingin tambah wawasan Bu. Wawasan seperti apa yang jenengan kehendaki? Nanti mungkin saya selama 2 jam ya Bu Nani, saya diskusi aja. Saya tidak merasa saya tahu, lebih tahu, tidak. Diskusi aja, jadi jenengan nanti langsung aja, nggak ada tanya jawab, mungkin bertanya di tengah-tengah pas saya nerangkan, nggak apa-apa. Oke, Bu saya tanya Bu, kayak tanya nih. Nah, apa yang sudah jenengan siapkan pada waktu jenengan sekarang kuliah? Ada yang semester 2, ada yang sudah bekerja, ada yang belum. Kan banyak nih teman-teman jenengan yang SMA, SMK sudah bekerja, gitu. Nah, sekarang apa yang sudah jenengan siapkan? Kira-kira pada waktu teman-teman semua sudah masuk di Stekom, terus nanti mungkin semester 4, semester 5, semester 6 pengen bekerja, kira-kira apa yang terlintas? Apa yang jenengan siapkan? Apa Mas? Siap bekerja? Siap. Nah, yang siap bekerja ini, kira-kira apa yang bisa jenengan branding, bisa jenengan tawarkan kepada tempat yang akan jenengan kerja? Misal nih, jenengan pengen kerja di mana? Ya, perusahaan. Pengen bekerja di perusahaan. Kira-kira apa sih yang jenengan sudah mau siapkan? Bu, aku tuh besok setelah lulus Stekom saya bekerja di perusahaan. Kira-kira apa yang sudah jenengan siapkan dari mulai sekarang? Oke. Apa yang sekarang jenengan sudah punya skill?
basic desain grafis. Desain grafis sudah bisa. Alhamdulillah. Ada sertifikatnya? Belum. Ada beberapa pilihan. Ada yang mau ke perusahaan, misal perusahaan swasta, ada yang BUMN, ada yang ASN atau pegawai negeri. Itu beda-beda persiapannya. Ya. Dan tuntutan sekarang dunia pekerjaan harus mempunyai namanya sertifikat, ijazah, skill. Betul tadi masnya, saya sudah punya skillnya Bu, saya sudah punya sertifikat nih Bu. Mbaknya, saya luar biasa, applause sama mbaknya. Applause untuk Mbak siapa? Avena. Ya, karena beliau dari SMK sudah mempunyai skill, artinya apa? Dia sudah mengikuti keterampilan dari BNSP. Apa itu BNSP? Apa Mas? BNSP apa Mas? Lembaga sertifikasi. Jadi apa? Sekarang kalau teman-teman mau ikut pelatihan apapun yang memang sudah mempunyai legalitas. Jadi tidak bisa sembarang kursus, saya menambah enggak. Yang penting ada legalitasnya. Karena apa? Sekarang tuntutan harus dibuktikan seperti itu. Ada legalitas seperti sertifikasi. Ini contoh profil di tempat kami, profil ketenagakerjaan yang umum ada di Indonesia, maka ada namanya tingkat pengangguran terbuka. Artinya apa? Ini adalah teman-teman yang sudah angkatan kerja, ada juga yang pengangguran. Karena sekarang banyak sekali teman-teman lulusan SMK, lulusan perguruan tinggi, yang bekerja, yang nganggur, yang baru mencari pekerjaan, banyak banget. Termasuk di Jawa Tengah. Jadi ada TPT-nya pengangguran sekian persen, terus dari segi jenis kelamin, termasuk juga wilayah, ada perkotaan, ada pedesaan. Di perkotaan ada sekian persen di Jawa Tengah. Termasuk ini, sampai dengan bulan Februari 2025, TPT terendah sebesar 2,55% terdapat pada penduduk berpendidikan diploma 1, 2, 3. Artinya apa? Kalau kami pada waktu melihat job fair yang mungkin diadakan mungkin beberapa hari ke depan yang ada di Disnaker, itu banyak sekali teman-teman perguruan tinggi terutama itu masih banyak yang mencari pekerjaan. Apalagi kalau jenengan tahu kalau pas pendaftaran CPNS itu banyak banget. Nah, misal nih lulusan Stekom yang sudah mempunyai skill, artinya ada sertifikat, panjenengan sudah skill, pada waktu sama-sama masuk satu perusahaan lah, misal BUMN, satu lulusan Stekom, satu lulusan Undip, satu lulusan UNS, misal seperti itu. Bisa saja yang diterima Stekom yang paling banyak. Karena apa? Sudah ada skill di sini. Contoh, yang SMK siapa? 1, 2, 3, 4, lumayan SMK. Yang SMA siapa? Kira-kira di SMA itu ada nggak praktek lapangan pada waktu jenengan misal dipelajari biologi atau fisika? Kalau kemarin ada jurusan ya, IPA IPS ya. Kira-kira pada waktu jenengan jurusan IPS, pernah nggak mempelajari di satu perusahaan atau dimagangkan di perusahaan? Tidak pernah. Karena kalau SMA, tujuan lulusan SMA adalah masuk kuliah. Hanya dipersiapkan secara teori. Prakteknya nggak ada. Kalau yang teman-teman SMK ada magang ya Mbak? Ada magang. Misal kalau jurusannya kemarin apa SMK nih? Jurusannya kemarin apa? Multimedia. Kemarin magangnya di mana? Nah. Mbaknya? SMK?
Kemarin magangnya di mana, Mbak? Oh, di sini. Ada nggak yang di luar sini? SMK? Di mana, Mbak? Di Jogja. Di apa? Artinya apa? Mereka sudah siap bekerja. Satu, sudah magang dulu, latihan bekerja, latihan pengen tahu. Misal ada yang di Stekom, ada yang di Jogja, ada yang mungkin di mana, Mbak? Pantiwiloso. Kan sejauh ini kan tahu ya, oh kira-kira pekerjaannya itu seperti ini. Artinya apa? Kalau lulusan SMK, maka dia cenderung untuk siap bekerja dimanapun berada. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau yang SMA, dia pada waktu sekolah di SMK dia ikut keterampilan, dia ikut kursus, insya Allah dapat sertifikat, dia bisa langsung juga bekerja. Oke? Maka alhamdulillah jenengan di Stekom, maka di sini ada juga magang atau mungkin bekerja pada waktu semester berapa? 4 ya, Bu? 4. Raihlah pengetahuan yang banyak, ilmu yang banyak. Karena pada waktu teman-teman semua, anak-anak saya di sini mau bekerja, maka harus ada namanya persiapan. Bagaimana menghadapi banyaknya persaingan di dunia kerja? Faktanya, sebuah riset menunjukkan bahwa 23% lulusan baru yang percaya diri untuk memasuki dunia kerja. Percaya diri. Kira-kira siap nggak? Besok suruh kerja gitu, teman-teman udah siap belum? Ada yang belum, ada yang sudah, Bu Nani. Ada yang gedek-gedek. Kalau siap berarti sudah ada skill. Oke. Iya. Kira-kira mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja harus sejak di bangku kuliah atau pada waktu teman-teman semua pada waktu mau kuliah, oh aku mau kuliah di sini, di A, di B, di C. Nah, pertama, tujuan dulu. Teman-teman semua mau bekerja, tujuannya mau kemana dulu? Tadi ada yang di perusahaan, ada yang mau ke perusahaan atau swasta nasional, ada yang mau ke BUMN, mau ke PNS, mau entrepreneur, konten kreator. Nah, maka teman-teman harus mempersiapkan ini semua. Nah, teman-teman semua, anak-anak saya yang di sini harus mempersiapkan apa sih pada waktu jenengan mempunyai tujuan pengen kerja di mana. Maka harus dipersiapkan dari sejak dini. Sejak sekarang, apa yang harus aku miliki, apa yang harus aku ketahui. Karena apa? Pada waktu panjenengan semua, teman-teman semua melakukan mau bekerja, harus sesuai dengan passion. Contohnya, misal, sekarang kira-kira teman-teman di sini sudah bekerja memakai HP belum? YouTuber. Siapa yang YouTuber? Jenengan, Mas? Loh, kok sudah? YouTuber itu ibaratnya teman-teman semua sambil tiduran untuk duit, gitu kan? Kenapa? Hah? Ini kan? Iya. Ketok kok wajahnya. Jadi, misal sesuai dengan passion. Biasanya kalau nggak sesuai passion, maka di tengah tahun, di tengah bulan sudah langsung keluar. Saya dulu sebelum jadi PNS, saya juga pernah bekerja di perusahaan swasta. 1 tahun saya bekerja. Kira-kira kalau di sini yang mau di perusahaan swasta itu siapa? Perusahaan, mau di perusahaan? Mbaknya? Nggak mau di perusahaan? Oh, pengennya di PNS sama BUMN. Yang kalau yang tadi yang pengen di perusahaan, misal di Coca-Cola, situ muncul, terus apa ya? Nestle, apa? Mas Arya. Kira-kira
Apa sih yang harus dia persiapkan? Saya pengen jadi staf Bu di sana. Membayangkan staf itu harus ruangannya ber-AC Bu, depannya laptop Bu. Kayaknya enak ya Bu kerja di perusahaan, kerja di BUMN. Ya yang enak. Karena namanya di perusahaan, kita nggak bisa serta-merta langsung pengen menduduki satu manajemen atau manajer, enggak. Melalui proses dari bawah. Saya pun dulu pada waktu di perusahaan, pertama kali adalah saya staf gudang. Bagaimana menghitung barang yang sudah jadi dari finishing masuk gudang mau dikirim. Saya menghitung itu. Menghitung jumlahnya sesuai enggak. Setelah itu kita kontrak perusahaan, ada yang mau, Bu, saya butuh pengiriman barang sekarang. Oke, kirim barang. Kita hitung, misal kirimannya 100 pieces atau 1 kontainer. Kita hanya berdoa aja gini, mudah-mudahan 1 kontainer ini tidak balik. Karena pada waktu ngirim ke perusahaan yang lain, biasanya mereka juga diperiksa lagi. Apakah pesanannya sudah sama atau tidak? Nah, pada waktu dicek, di QC lagi, ternyata tidak sama. Maka barang itu balik lagi ke perusahaan pengirimnya. Jadi semua pekerjaan, panjenengan mau ke BUMN, mau ke perusahaan swasta, mau ke PNS, tidak ujuk-ujuk menjadi seorang manajer atau tidak ujuk-ujuk menjadi seorang pimpinan. Semua melalui proses dari bawah. Biasanya ngakon-ngakon, gantian sesuk dikokon. Gitu. Nah, yang kedua, kembangkan skill yang relevan. Artinya apa? Jenengan butuh itu. Hard skill sesuai dengan bidang yang dipilih. Desain grafis, akunting, coding, videografi, bisa dengan kursus atau pelatihan serta mengikuti bimbingan teknis. Itu yang jenengan persiapkan. Kemampuan soft skill, seperti apa sih? Latihan komunikasi yang efektif, latihan kepemimpinan. Kalau di sini ada organisasi mahasiswa, ikutlah. Di situ jenengan ditempa bagaimana seorang menjadi seorang pimpinan di sebuah organisasi, bagaimana jenengan komunikasi dengan rektor, dengan senat, dengan teman-teman pada waktu mau mengadakan kegiatan. Disitulah ditempa. Kira-kira yang di SMK atau SMA menjadi pengurus OSIS mana? Ada nggak? Pojok 2, 3, 4, 5. Manfaatnya apa Mas kira-kira pada waktu panjenengan menjadi pengurus OSIS? Buat pengalaman. Apa Mas? Melatih mental. Melatih mental. Iya. Karena teman-teman bekerja dimanapun, mental adalah nomor 1. Di rumah biasanya dimarahi nggak Mas? Enggak, iki nggak pernah dimarahi orang tua ini. Luar biasa. Nggak pernah? Pernah dikubur, pernah. Oh pernah. Tadi bilang nggak pernah. Sekarang enggak. Oh sekarang nggak pernah. Iya, jenengan dilatih mentalnya dari awal. Contoh, di perusahaan kadang-kadang, kalau pengalaman saya kemarin, itu pas setengah 4 atau jam 3 kita harus pulang. Tetapi tiba-tiba ditelepon oleh perusahaan yang pengiriman kemarin, Bu, ini barang retur harus kembali. Kita harus nunggu, nggak jadi pulang. Kita menunggu truk datang, kontainer datang. Pas datang kita hitung lagi berapa harus yang dikembalikan ke retur. Itu kadang-kadang sampai jam 7 malam, jam 8 malam. Harusnya kita pulang, kita nggak jadi pulang. Pulangnya malam. Contoh kalau di PNS sama. Pas deadline harus mengumpulkan, disitulah pada kerja bakti. Ini teman-teman saya tadi mau tak ajak ke sini nggak bisa Bu, besok udah harus laporan. Ya sudah. Artinya apa? Pada waktu teman-teman semua mengikuti sebuah organisasi, 1, latihan mental, latihan komunikasi. Mengikuti seminar juga iya. Berikutnya. Nah, di Dinas Provinsi Jawa Tengah, kebetulan kita mempunyai beberapa BLK. Ada BLK Industri di Cilacap, itu melatih kaitannya dengan otomotif, las, manufaktur, garment, bisnis, bangunan, kelistrikan.
Di PLK Pertanian dan Transmigrasi Daerah Klampok Banjarnegara itu ada budidaya tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, menjahit, pengolahan tanaman dan budidaya. Terus PLK Semarang 1 yang ada di mana? Di daerah mana Mas Rizal? PLK 1? Brotojoyo. Nah, Brotojoyo itu ada pelatihan tentang kepariwisataan seperti housekeeping, tour guide, terus pelatihan tata laksana rumah tangga biasanya untuk PMI informal. Terus ada juga bahasa Jepang, bahasa Korea, magang Jepang dan barista. PLK 2 Semarang itu ada wirausaha, ada manajemen usaha, digital marketing dan produktivitas. Nah, ini yang ada di pemerintahan. Artinya apa? Teman-teman bisa monggo pelatihan di tempat kami, Dinas Tenaga Kerja Provinsi di bawah Provinsi Jawa Tengah, itu silakan. Artinya apa? Menambah skill pada waktu teman-teman mau masuk ke dunia kerja. Ini di program PLK yang ada di Cilacap itu ada mesin bubut, servis sepeda motor sistem injeksi, ada menjahit pakaian wanita dewasa, pemeliharaan dan perbaikan AC untuk rumah tangga, penggambaran model 3D dengan CAD, terus practical office, sepeda motor konvensional, administrasi perkantoran, juru gambar bangunan gedung, English, dan programmer logic. Mungkin ada teman-teman yang sudah bisa ya. Terus ini yang di Klampok itu kaitannya dengan pertanian dan peternakan. Terus ini yang di PLK 1 itu ada pelatihan tourist guide, ada pelatihan commercial cookery, pelatihan barista juga ada, pelatihan CPMI itu kan kalau panjenengan teman-teman tahu adalah TKI, ya tahu. Nah itu ada pelatihan juga. Terus ini kan latihan masak yang ini latihan menjadi barista ini. Nah ini yang di PLK Semarang 2 ada pelatihan digital marketing, ada kuliner yang kreatif, terus pengukuran produktivitas dan ada yang kelas online. Sampai di sini ada teman-teman yang bertanya? Sebelum saya lanjut. Jelas atau bablas? Atau enggak mudeng? Atau bingung? Nah, kalau aktif di organisasi atau kegiatan mahasiswa, perusahaan adalah sebuah organisasi, bisa jenengan bayangkan. Jadi sama dengan pada waktu, hampir sama pada waktu teman-teman menjadi OSIS kemarin. Kalau di perguruan tinggi biasanya senat ya. Nah, di dalam dunia kerja juga akan menjumpai organisasi pekerja seperti Serikat Pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia, ada juga International Labour Organization. Sehingga dengan mengikuti organisasi kemahasiswaan, Anda dapat belajar untuk meningkatkan rasa tanggung jawab, kemampuan kerjasama dan kepemimpinan dalam lingkup yang sederhana. Jangan kemarin ikut OSIS? Enggak juga. Kalau di organisasi di mahasiswa ada BEM, Dewan Mahasiswa, UKM atau unit kegiatan mahasiswa, himpunan mahasiswa atau kegiatan sosial yang relevan. Artinya jenengan latihan untuk menjadi seorang pemimpin, tanggung jawab pada satu mungkin sudah dijadwalkan sesono kegiatan ini. Akhirnya apa? Bekerja sama. Sama pada waktu teman-teman semua masuk di satu organisasi atau satu pekerjaan atau perusahaan itu sama, harus kerjasama. Latihan memanage waktu, latihan bekerja bersama-sama, satu tim. Karena apa? Semua sekarang harus ada satu tim untuk bekerja. Beda kalau pada waktu mengerjakan soal jangan tim ya. Tim garapnya bareng-bareng gitu. Lanjut Mas. Nah, perluas jaringan atau networking. Tadi Masnya bilang, siapa tadi? Memperluas jaringan ya Mas tadi. Relasi. Memperluas relasi apa tadi? Jaringan ya Mas ya? Iya. Memperluas relasi. Aktif kegiatan atau organisasi kampus, memanfaatkan media sosial profesional
seperti yang di ini ada YouTube, ada X, terus membangun hubungan baik dengan dosen, senior atau alumni. Itu kebetulan Mas Rizal sudah alumni belum, Mas? Sudah alumni belum dari Stekom? Belum. Mengikuti seminar, workshop, dan job fair proaktif dan terbuka. Artinya apa? Jenengan bisa melihat job fair yang ada di perusahaan manapun, apakah itu BUMN, apakah itu perusahaan swasta nasional, untuk melihat kira-kira apa sih yang dibutuhkan di perusahaan tersebut, skill apa yang dibutuhkan. Ijazah saja kira-kira bisa diterima nggak? Tidak bisa. Mesti nanti ada wawancara, mesti nanti ada soal yang kira-kira menyelesaikan satu permasalahan atau satu kasus. Kalau teman-teman tidak ikut organisasi, tidak pernah ikut apa-apa, beda. Sekarang ini, kalau saya kasih tahu, di tempat kami, di Provinsi Jawa Tengah, di kantor kami, Dinas Tenaga Kerja Provinsi, tahun 2021, kami menerima CPNS, misal, kita menerima 20 orang. Kira-kira yang sudah pernah bekerja berapa persen? 85%. Yang nol sama sekali belum pernah bekerja hanya sekian persen sisanya. Kemarin pas angkatan 2020 atau 2021, dari 12 orang yang diterima di tempat kami yang belum pernah bekerja sama sekali, dia langsung lulus, langsung terima, hanya 2 orang. Artinya apa? Pemerintah pun sekarang juga membutuhkan orang-orang yang sudah mempunyai skill, yang sudah punya pengalaman. Jadi gunakan waktu teman-teman semua, anak-anak saya yang ada di sini pada waktu kuliah, tidak hanya sekedar kuliah. Kalau sekarang ya, kalau hanya sekedar berangkat dari kos, kuliah, hanya memperoleh pengetahuan kayak gitu tanpa pengetahuan dari luar, susah sekarang. Contoh tadi, saya itu sampai dikeluhi oleh salah satu HRD satu perusahaan. Dia membuat loker, ikut job fair. Terus di situ tertulis membutuhkan staff, gitu kan? Staff di satu perusahaan tersebut. Ada yang ditanya, ada yang daftar, Pak saya mau daftar bagian apa Mbak? Staff Pak, staff bagian apa, gitu kan? Bingung dia. Apa sih yang dia inginkan? Staff bagian apa? Gudang atau bagian mana? Karena di perusahaan itu staff itu tidak hanya yang di gedung AC gini, ada. Staf gudang ada, staf bagian produksi ada, staf bagian finishing ada, dan itu juga tempatnya di daerah sekitar bagian produk. Yo sumuk, yo panas. Gak tahu staf yang mana ya Pak, pokoknya saya mendaftar staf gitu. Gak bisa. Sekarang butuh pengalaman, butuh skill. Seperti saya sudah menjadi PNS dari tahun 98. Jenengan belum lahir ya? Belum. Jenengan paling seusianya seanak-anak saya. Pada waktu saya 98, saya menjadi PNS. Nah, untuk meningkatkan kinerja saya pada waktu itu, tahun 2002, saya ikut pelatihan untuk meningkatkan skill saya. Nah, kalau tadi saya belum kenalan, saya ditugaskan di Dinas Tenaga Provinsi Jawa Tengah sebagai profesinya adalah sebagai pengawas ketenagakerjaan, mengawasi undang-undang, peraturan undang-undang dijalankan di perusahaan, apakah dijalankan secara baik atau tidak. Nah, pada waktu saya PNS, tidak serta-merta saya menjadi pengawas. Saya harus pelatihan dulu selama 4 bulan. Setelah dilatih 4 bulan, baru saya diterjunkan di lapangan. Setelah itu, saya juga pelatihan lagi menjadi seorang penyidik pegawai negeri sipil, atau seperti kayak polisi seperti itu. Itu pelatihan lagi. Tetapi pada waktu kemarin,
saya harus diminta menjadi penilai teman-teman pengawas ketenagakerjaan pada waktu mau naik pangkat, saya juga pelatihan dulu. Saya mempunyai sertifikasi juga. Jadi tidak semuanya sekarang itu nol putul tanpa ada pengetahuan sama sekali. Harus sekarang punya skill. Kira-kira teman-teman sanggup enggak? Sanggup mempunyai skill enggak? Kok kurang mantap ya? Sanggup enggak? Sanggup. Artinya apa? Jenengan harus benar-benar melatih diri, mempersiapkan hidup atau bekerja di dunia pekerjaan. Nah, mencari kesempatan magang atau internship. Magang dapat memberikan pengalaman kerja secara nyata, membantu Anda memahami dunia kerja secara langsung dan mengembangkan keterampilan baik soft skill maupun hard skill. Sebuah studi oleh Institute for the Future menunjukkan bahwa pendidikan yang berorientasi pada keterampilan praktis dan pengalaman langsung dapat meningkatkan peluang kerja mahasiswa hingga 50%. Contoh di Stekom yang saya tahu selama ini banyak sekali teman-teman yang sudah bekerja kuliah juga di Stekom. Karena apa? Mereka satu, untuk meningkatkan skill yang semula lulusan SMK, SMA yang sudah bekerja, mereka pengen menambah skillnya, bisa mendapatkan S1, mereka kuliah lagi. Karena pada waktu mereka kuliah lagi, mereka mau naik pangkat itu agak lebih mudah dibanding lulusan yang di bawahnya. Saya punya contoh, satu orang yang saya lihat itu sangat luar biasa. Jadi pada waktu saya bekerja di Kabupaten Semarang, itu ada salah satu, kalau di situ dia waktu itu menjadi driver seorang pimpinan di salah satu dinas. Ternyata dia pernah cerita, Bu, saya tuh dulu nggak punya namanya ijazah SD. Karena saya sama orang tua saya disekolahkan di pondok pesantren yang nggak mempunyai ijazah SD. Lah terus Mas kok sekarang jenengan iso kene nang pemerintahan gitu. Waktu itu dia honorer. Ya Bu, saya terus sekolah kejar paket SD dulu. Berarti paket A ya Bu ya. Terus setelah itu dia sekolah lagi. Setelah ikut kejar paket B, lulusan SMP. Terus dia ikut lagi kejar paket C. Sampai pada waktu itu ada penerimaan honorer di Kabupaten Semarang, dia daftar. Berikutnya saya pindah ke provinsi. Saya lihat story-nya. Kok dia pakai hitam putih, terus dia ikut di satu ruangan. Mas, kayak ngopo gitu. Bu, saya kuliah S1. Padahal nek saya lihat secara dia hanya seorang driver. Terus ada juga yang istilahnya kayak apa kalau di kantor-kantor cleaning service. Ternyata mereka sekolah lagi untuk meningkatkan skill mereka. Pada waktu jagani nek sewaktu-waktu PNS membutuhkan S1. Karena kalau sekarang hanya sekedar SMA, SMK, susah untuk nyari pekerjaan. Nah ini saya salut banget dengan beliaunya. Bu, saya hanya memikirkan anak saya. Anak saya harus lebih pintar dari saya. Anak saya harus tahu bahwa orang tuanya juga sekolah kembali. Karena nomor satu adalah pendidikan. Kalau hanya sekedar pendidikan, teman-teman semua tanpa punya skill, susah sekarang. Sama-sama perguruan tinggi yang terkenal, misal satu Undip, satu UGM, satu UNS, satu UNES. Tetapi kalau sama-sama lulusan perguruan tinggi, misal podo-podo ekonomi jurusannya, sama-sama SH, sarjana hukum. Tetapi kalau yang satu benar-benar hanya kuliah, sekedar hanya kuliah aja, yang satu ada organisasi, dia ikut pengalaman di perusahaan atau magang di perusahaan, mesti memilih perusahaan atau BUMN atau PNS, mesti milih yang sudah pengalaman. Contoh tadi saya contohkan,
di Dinas Tenaga Kerja di tahun 2022 atau 2021 kemarin, dari 12 orang yang hanya sekedar lulus baru terima hanya 2, yang lainnya sudah pengalaman. Nah, pada waktu nanti teman-teman ada tempat magang atau harus bekerja, pilih yang sekiranya di situ bisa mendapatkan skill atau pengetahuan yang luas. Tidak hanya sekedar, alah Bu, dekat rumah ini aja, nggak bisa. Kesempatan untuk belajar dengan mentor. Mumpung di sini ada Bu Nani, mumpung ada alumni, mumpung apa, silakan bertanya, kira-kira apa sih yang saya harus persiapkan Bu, memasuki dunia kerja, silakan. Perluas jaringan dan networking Anda dengan tenaga-tenaga ahli di perusahaan Anda ataupun pada waktu jenengan bekerja. Lalu kalau ada teman-teman SMK, teman-teman dari perguruan tinggi magang di tempat saya, mesti tak tanya, tujuannya apa magang di Dinas Tenaga Kerja Provinsi? Tambah pengalaman Bu, pengalaman seperti apa yang diinginkan? Pengetahuan seperti apa yang diinginkan? Mesti saya tanya. Karena kami nggak menginginkan pada waktu teman-teman magang di tempat kami tanpa punya tujuan. Kami punya semuanya. Pengen pelatihan ada. Pengen tahu caranya magang Jepang gimana sih Bu? Ada. Kebetulan ini dari Senin kemarin di kantor kami ada perekrutan untuk magang di Jepang. Dari yang daftar berapa Mas? 461 posisi sampai dengan hari ini tinggal berapa orang? 150. Tinggal 150. Daftarnya bukan hanya dari Jawa Tengah loh. Dari luar Jawa ada. Tetapi hari pertama gugur, hari kedua gugur, hari ketiga gugur. Yang sampai dengan hari ini berarti apa? Dia siap. Secara fisik, iya. Pengetahuan, iya. Siap? Siap apa Mas? Nah, ini di tempat kami juga ada namanya pemagangan dalam luar negeri. Ini dilatih, misal kalau ini mungkin magang di pelatihan untuk magang di toko roti, ini masak, gitu. Untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan produktivitas, siap kerja. Nah, magang di luar negeri ada G2G, ada G2P, P2P, ada mandiri. G2G adalah pemerintah dan pemerintah kerjasamanya. Seperti Jepang itu pemerintah dan pemerintah. Jadi pemerintah Jepang kerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk melakukan atau mengirim teman-teman dari Indonesia untuk magang Jepang. Lumayan loh magang Jepang gajinya. Tapi juga persiapannya luar biasa karena lingkungan budaya mereka juga berbeda. Nah, kendala sampai dengan hari ini pada waktu teman-teman magang adalah dari satu, kendala bahasa. Yang kedua adalah kendala fisik dan budaya. Itu yang teman-teman hari ini berguguran itu. Dari bahasa dia belum lancar kaitannya bahasa Jepang. Fisik kan ada standar fisiknya masih kurang. Atau mungkin pas waktu mereka kemarin suruh lari ternyata kurang jamnya. Nah, mempersiapkan diri untuk mencari pekerjaan, persiapkan diri untuk mencari kerja dimulai sejak bangku kuliah, dimulai dari mencari informasi pekerjaan yang dituju, menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk melamar kerja dan meningkatkan kualitas diri agar jauh lebih mudah menghadapi proses penerimaan kerja. Contoh, mengikuti job fair, mencari informasi di situs lowongan kerja yang terpercaya. Kalau di tempat kami ada sekarang, kalau kemarin itu Ema Karya, kalau sekarang Ayo Kerja. Terus Job Street, mencari informasi pada media sosial perusahaan, manfaatkan jaringan, termasuk lewat senior, alumni, lewat disnaker atau forum dan komunitas. Nah, kita, pemerintah provinsi sudah
kerjasama juga dengan kabupaten kota berkaitan dengan lowongan pekerjaan. Termasuk juga kerjasama dengan perguruan tinggi, mungkin ke depan Stekom kerjasama ya Bu ya, kerjasama dengan kami juga. Nah, pada waktu teman-teman mendaftar sebuah perusahaan, maka pertama adalah CV. Buat CV semenarik mungkin. Kalau saya bikin CV itu pakainya kertas folio, nama, alamat, pendidikan, terus di bawahnya ada riwayat, apalagi sertifikat A, B, C, D. Kalau dulu begitu aja sudah diterima. Tapi sekarang enggak. Bagaimana jenengan membranding diri sendiri? Kira-kira apa sih yang ditawarkan jenengan bisa diterima di sebuah perusahaan itu? Makanya saya pesan, carilah ilmu, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Karena kalaupun saya harus menerima, misal dari dinas saya menerima seorang pegawai pun, saya juga milih yang sudah pengalaman. Daripada saya harus ngajari dari nol. Nah, dari CV panjenengan, CV teman-teman pada waktu mau mendaftar, silakan dibuat sebagus mungkin, membranding diri sendiri. Saya siap, saya mampu ini, saya mampu ini, saya mampu ini. Terus termasuk keterampilan atau mungkin tadi mempunyai sertifikat apapun. Kalau malah justru sekarang yang dibutuhkan adalah yang sudah punya sertifikasi. Contoh, kebetulan selain saya sebagai pegawai negeri, kebetulan kemarin tahun ini saya diberi amanah oleh pemerintah untuk menjadi seorang petugas haji. Ternyata menjadi petugas haji juga harus mempunyai sertifikasi. Ya alhamdulillah, beberapa tahun yang lalu saya menambah skill, menambah pengetahuan untuk menjadi seorang petugas haji. Dan itu salah satu syaratnya harus mempunyai sertifikasi. Semua sekarang harus mempunyai keterampilan atau skill di luar yang biasa-biasa saja. Contoh seperti ini, dia akan menceritakan pada dirinya riwayat pekerjaannya, riwayat dia administrasi kemana aja, staf administrasi di mana, di PT mana, terus pendidikannya apa aja. Mas lanjut Mas. Nah, tingkatkan potensi akademik. Dari latihan, mulai seleksi dalam rekrutmen pekerjaan, nantinya akan banyak proses mulai dari seleksi administrasi, tes potensi akademik, psikotes, bahasa Inggris, hingga wawancara dan interview. Ada baiknya Anda mulai melatih kemampuan akademik dan psikologi Anda dengan latihan-latihan soal yang bisa Anda dapatkan di buku ataupun secara online internet. Biasanya jatuhnya di psikotes. Biasanya sama, tetapi ternyata berbeda. Karena itu akan melihat kondisi teman-teman semua. Pada waktu mungkin menghitung, dari awal menghitung, ternyata pas di detik sekian sudah nggak mampu menghitung banyak. Itu harus dilatih. Berlatih wawancara atau berlatih interview. Kalau nggak pernah komunikasi, nggak berlatih organisasi, mungkin kalau Bu Nani itu membuat loker, diwawancarai Bu Nani, dikejar pertanyaan wes dredeg. Duh, apalagi ya saya harus jawab ya. Udah, keringat sejagung-jagung keluar. Mau masuk harus berjalan tegak gini. Gimana ya Bu sayang? Itu kalau nggak dilatih susah. Mulai berlatih dengan pertanyaan sederhana. Apa kelebihanmu? Apa keterampilan yang Anda miliki? Tadi saya tanya toh, kira-kira bisa membranding nggak diri sendiri? Seperti ini, berlatih. Kira-kira keterampilan apa sih yang sudah jenengan peroleh? Apa keterampilannya sudah dimiliki? Berlatih berbicara. Saya tanya aja bingung. Coba sekarang ada yang bertanya nggak? Diem aja. Kuasai bidang yang Anda tekuni. Nah,
kira-kira pada waktu teman-teman masuk di sebuah perusahaan, apakah hanya sekedar saya akan siap Bu jadi staf? Hak apa dan kewajiban apa yang jenengan peroleh atau yang akan diperoleh di perusahaan tersebut? Kira-kira dari sini jenengan sudah tahu belum? Apa Mas? Kira-kira kalau Mas Gilang ini masuk sebuah perusahaan, kira-kira apa sih yang harus jenengan peroleh hak jenengan? Apa sih kewajiban Mas Gilang di perusahaan? Apa Mas? Yang penting saya masuk dulu Bu di perusahaan. Kira-kira kalau ditanya, Mas Gilang masuk sini, kira-kira mau gaji berapa? Wah, saya pengen gajinya 10 juta Bu. Oke, saya kasih 10 juta. Kira-kira apa yang bisa jenengan berikan kepada perusahaan kalau sudah tak berikan 10 juta? Artinya apa? Pada waktu teman-teman masuk di sebuah perusahaan dimanapun itu berada, maka jenengan harus tahu namanya norma ketenaga kerjaan. Sebuah survei oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM menunjukkan bahwa 70% mahasiswa tidak mengetahui hak-hak mereka sebagai calon tenaga kerja. Ya, artinya apa? Teman-teman pada waktu bekerja, Nina udah pernah bekerja atau magang? Magang. Yang sudah bekerja siapa? Selain Masnya, yang bukan di Stekom. Tidak ada ya? Tidak ada kok, nggak berani ngacung Mas Le. Jadi pada waktu teman-teman masuk bekerja, mulai ini benar survei mengatakan bahwa mereka pada waktu masuk di dunia usaha atau dunia kerja, mahasiswa nggak tahu. Kira-kira aku masuk kerja, pokoknya aku pengen bekerja Bu. Nah, terus nih bekerja dapat apa? Yang penting saya dapat gaji, berapapun jumlahnya. Iya. Padahal janjinya pada waktu masuk, mungkin saya pengen masuk di sini pengen mendapatkan gaji 5 juta gitu. Mau nggak Mas digaji 5 juta Mas? Mau. Tapi kira-kira apa yang bisa jenengan jual pada waktu biar mendapatkan gaji 5 juta diberi gaji oleh Bu Nani? Karena hak panjenengan pada waktu jenengan sudah bekerja adalah mendapatkan apa? Gaji. Kira-kira minta gaji berapa? Udah Bu, sesuai dengan UMK saja Bu, cukup. Seneng ya udah dapat 3,5 ya. Waduh, bersyukur banget dapat 3,5. Padahal masuk belum ngapa-ngapain dapat 3,5. Nah, iya. Jadi kalau upah minimum itu adalah upah paling rendah pada waktu teman-teman non skill. Contoh nih, SMA nggak punya apa-apa, hanya modalnya ijazah. Boleh dong UMK. Tetapi kalau dia S1 sudah punya skill, atau mungkin sama-sama yang satu SMK, yang satu SMA, dia yang SMK sudah punya keterampilan, sudah punya skill, sudah punya sertifikat ABC, kira-kira boleh berbeda nggak? Boleh. Nah, ini yang biasa teman-teman tidak tahu. Jadi pada waktu teman-teman masuk ke sebuah perusahaan, ada hak dan kewajiban yang harus jenengan tahu. Nah, norma ketenaga kerjaan yang ada di sebuah perusahaan merupakan fundamental yang seharusnya mulai dikenali dan dipahami sejak duduk di bangku kuliah dengan pemahaman yang baik. Mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk menjadi pekerja yang sadar hukum dan mampu memperjuangkan hak-haknya yang bijak. Yang bijak loh ya. Jangan pas waktu udah masuk 1 bulan, nggak masuknya 10 hari, langsung, bos, saya tuh udah kerja loh bos, saya harus mendapatkan upahku sesuai. Nggak bisa juga. Karena ada hak dan kewajiban yang harus jenengan peroleh.
Sebetulnya apa sih artinya mahasiswa harus tahu memahami norma ketenagakerjaan? Menghindari eksploitasi di tempat kerja seperti jam kerja yang berlebihan tanpa kompensasi. Kira-kira tahu nggak lembur? Tahu. Kira-kira pernah nggak membaca di sosial media atau mungkin jenengan pamane di jalan itu lembur nggak dibayar ini bu, bapak ibu lembur saya nggak dibayar. Kira-kira pernah dengar nggak? Ya. Kira-kira kalau nggak dapat pengetahuan, kira-kira tahu nggak? Kira-kira lembur saya harus dibayar berapa? Yang dituntut tumpah lembur gitu. Karena banyak sekali ikut demo, tetapi nggak ngerti sini demo apa, banyak. Nah, kalau teman-teman semua sekarang eranya berubah ya. Kalau zaman dulu saya nggak ngerti namanya HP, ngerti ini cuman koran yang dibaca. Kalau sekarang jenengan bisa browsing, kira-kira apa sih saya pada waktu saya masuk perusahaan, hak saya apa sih, kewajiban saya harus apa, semua bisa di browsing. Harusnya teman-teman di sekarang kuliah itu sudah tahu kira-kira aku melebu sebuah perusahaan itu saya harus ngapain gitu kan. Yang ketiga adalah keselamatan dan kesehatan kerja, melaksanakan pekerjaan dengan standar keselamatan kesehatan kerja yang dipersyaratkan. Sampai di sini ada pertanyaan. Sampai di sini ada pertanyaan. Sudah mudah. Mudah ngomong nggak jelas atau malah bingung? Tanya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizaludin. Izin bertanya Ibu, tadi Ibu kan menjelaskan bahwa sebenarnya soft skill dan soft skill ijazah itu penting. Saya tadi ada muncul pertanyaan pas Ibu bilang bahwa orang yang sudah bekerja itu juga membutuhkan ijazah untuk meningkatkan karirnya itu. Pertanyaan saya untuk bagi yang belum bekerja, apakah pengalaman lebih penting daripada ijazahnya? Bagaimana dan ijazah itu kan ada IPK di situ, karena pengalaman juga penting. Dan apakah mengejar pengalaman itu lebih penting daripada mengejar nilai IPK? Karena pada saat mendaftar pekerjaan kan tentunya nanti ada proses interview dan CV juga di situ Bu. Mungkin menurut Ibu bagaimana, apa yang lebih penting dan tipsnya agar manajemen mengejar pengalaman dari IPK itu bisa didapat bersama tanpa merugikan salah satunya. Tadi saya katakan manajemen waktu. Ya, karena apa? Pada waktu teman-teman mengejar IPK, saya akui untuk sekarang IPK itu banyak banget yang bagus-bagus. Saya kalau lihat lulusan perguruan tinggi itu IPK 4, yang cum laude 3,5 udah banyak gitu kan. Tetapi kenyataan di dunia kerja tidak hanya sekedar IPK, pengalaman dan tadi soft skill. Misal panjenengan ikut keterampilan apa, ikut pelatihan apa. Pelatihan kan kadang-kadang nggak butuh waktu banyak. Pelatihan bisa diperoleh pakai online, ya kan? Daripada misal pada waktu jam-jam kuliah, ada waktu yang nggak kuliah, mungkin dari mulai jam 1 sampai jam 3. Kalau jam 1 sampai jam 3 ada online keterampilan, silahkan ikut. Atau mungkin seperti kemarin, beberapa hari yang lalu, hari Senin itu kebetulan saya juga narsum di salah satu pelatihan AK3O, ahli K3 umum. Sekarang perusahaan membutuhkan ahli K3 umum. Karena pada waktu mengikut pelatihan AK3 umum, itu mereka sudah memperoleh skill. Nah, perusahaan butuh itu. Boleh dong bergaining masalah gaji. Nah, ternyata yang ikut siapa? Anak kuliah. Ada yang lulus kuliah, ada yang masih kuliah, mau menjelang mau dia wisuda. Bu, nambah pengetahuan Bu, saya pengen masuk di salah satu perusahaan ini, BUMN, padahal butuhnya AK3. Artinya apa? Di waktu-waktu panjenengan ada kelonggaran, silahkan ngikutin. Kuliah sekarang aja termasuk fleksibel ya Bu Nani, ya kan?
Meh kuliah pagi oke, mau kuliah sore oke, kuliah malam oke. Nah, di waktu-waktu carilah pengalaman. Kalau dulu saya nggak ada, Mas. Saya kuliah ya hanya sekedar kuliah sampai ikut senat ya sudah. Tapi justru pada waktu kami di senat, kami di organisasi yang ada di kampus, itulah pengalaman kami. Kami harus pada waktu rapat gebrak-gebrakan meja, iya. Karena kadang-kadang yang satu punya keputusan ini, yang satu tidak mau. Tapi disitulah kita berlatih untuk memanage, berlatih untuk menjadi seorang pemimpin, berlatih untuk mengungkapkan mengungkapkan apa Mas ini? Ide seperti itu. Karena di organisasi manapun, di perusahaan manapun sampai dengan PNS kita juga membutuhkan, oke ini kita rapat, silakan ide A, B, C. Berarti apa? Latihan manajemen waktu. Ada satu pertanyaan lagi. Oke. Berarti soft skill itu harus ada sertifikasinya. Ya, sekarang dibuktikan. Bukan hanya gini. Jadi tidak hanya sekedar sertifikat, tetapi benar-benar bahwa dia tahu, dia ngerti sertifikat itu untuk apa. Kira-kira jenengan punya SIM A ora, Mas? Punya. Yang bisa naik motor semua bisa. Punya SIM C enggak? Punya. Boleh enggak yang usia SMP dia bisa setir motor, bisa mengendari motor tetapi di lalu lintas? Enggak boleh. Karena harus mempunyai SIM. Harus mempunyai lisensi. Karena itu, jadi semua harus mempunyai namanya sertifikasi. Membuktikan itu. Ya, contoh pada waktu saya mau pengen menjadi pengawas ketenagakerjaan, ya saya harus mempunyai sertifikasi. Saya harus bisa, ini loh sertifikasi saya. Kayak kemarin menjadi pembimbing ibadah haji, sama, ini sertifikasi saya. Nggak bisa kok tanpa sertifikasi. Meskipun punya sertifikat, tetapi nek sudah iso ngomong-ngomong percuma. Ya, Mas. Nah, sudah? Ada lagi? Apa sih yang norma ketenagakerjaan? Ada namanya norma pengupahan. Ada norma waktu kerja dan waktu istirahat. Ada norma hubungan kerja, ada norma jaminan sosial ketenagakerjaan, dan norma keselamatan dan kesehatan kerja. Ini semua ada di perusahaan semua. Boleh jenengan minta gaji 5 juta, tetapi harus membranding. Kira-kira apa yang bisa saya tawarkan, saya bisa jual pada diri saya. Nanti wes digaji 5 juta ternyata nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, pada waktu panjenengan diupah tadi, ada upahnya, ada upah lembur. Pada waktu panjenengan semua jam kerja, misal harusnya jam 4 pulang, ternyata harus suruh bekerja lagi sampai dengan jam 6. Maka di 2 jam terakhir itu jenengan harus dibayar lemburnya. Waktu kerja, waktu istirahat adalah jam kerja teman-teman semua. Jam normalnya berapa sih kalau bekerja? 8 jam. Ada lagi? 9 jam. Nah, 1 jam istirahat, betul. Ada yang 7 jam. Kalau dia bekerjanya dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Yang 8 jam tadi berarti dia bekerjanya dari Senin sampai dengan Jumat. Tetapi pada waktu harusnya hari Sabtu jenengan nggak bekerja, misal jenengan 5 hari kerja, kira-kira Sabtu kalau bekerja itu harus dibayar nggak? Harusnya kan kerjanya dari Senin sampai Jumat nih. Tetapi tiba-tiba Sabtu bosnya, tolong Mas, hari Sabtu masuk ya. Kira-kira dibayar nggak? Harus dibayar. Itu kategori lembur atau dibayar biasa? Dibayar lembur. Ini sudah ngerti. Tapi ditanya kok diem aja tadi? Ya, monggo. Sebelumnya izin tanya Bu, kalau gaji yang diberikan sama bos molor itu apa bisa dilaporkan ke Disnaker? Bos molor itu?
kalau memberikan upah gaji tapi molor itu bisa dilaporkan. Kalau misal gimana? Misalnya nggak tepat waktu, gaji tanggal 1 tapi malah keluar tanggal 10. Itu termasuk molor apa bisa dilaporkan? Dilihat dari peraturan perusahaannya, satu, termasuk juga dilihat dari kontrak kerjanya, pembayaran gaji harus tanggal berapa. Kalau misal tanggal 1 harus dibayarkan tetapi ternyata tanggal 10 baru dibayarkan, itu berarti molor. Bisa dihitung keterlambatannya berapa hari, karena yang ada yang boleh dihitung, berarti ada dendanya yang diberikan kepada pekerja itu ada. Kira-kira sekian hari baru dibayarkan, itu ada dendanya. Nanti dibuka di Undang-Undang Cipta Kerja, ya ada. Terus apa yang dimaksud jaminan sosial ketenagakerjaan? Pada waktu teman-teman bekerja, maka ada satu kewajiban perusahaan untuk memberikan jaminan sosialnya. Contoh, harus diikutkan namanya BPJS Kesehatan. Satu. Yang kedua, BPJS Ketenagakerjaan. Dan itu wajib diberikan. Kalau BPJS Kesehatan, maka yang di-cover siapa? Si peserta dan keluarganya. Contoh, kalau ada satu pekerja mempunyai istri, mempunyai 2 orang anak, maka yang di-cover berapa? 4 orang. Misal satu pekerja dia baru mempunyai istri, maka yang di-cover 2. Apa yang di-cover kalau BPJS Kesehatan? Apabila sakit biasa. Contoh, masuk angin, kanker, cuci darah, itu masuk ke BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Ketenagakerjaan adalah yang di-cover hanya si peserta saja. Misal, masnya ini pegawai atau karyawan sebuah perusahaan, maka kalau BPJS Ketenagakerjaan yang di-cover hanya masnya aja. Misal masnya ini sudah mempunyai istri, itu hanya di-cover di BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Ketenagakerjaan tidak di-cover. Jadi kalau ada apa-apa berkaitan dengan kecelakaan kerja, maka yang di-cover hanya si peserta saja. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu teman-teman semua magang, maka ada kewajiban untuk ikut ke BPJS Ketenagakerjaan. Karena apa? Disitulah timbul resiko kecelakaan kerja. Apa yang dimaksud kecelakaan kerja? Kecelakaan pada waktu berangkat dari rumah sampai dengan tempat kerja. Yang kedua adalah pada waktu di tempat kerja. Misal nih, di situ kepleset, di situ tiba-tiba jatuh, di situ tiba-tiba meninggal dunia pas di tempat kerja, maka itu bisa di-cover. Yang ketiga adalah pada waktu dari tempat kerja sampai dengan rumah. Kira-kira yang dimaksud tempat kerja apa, Mas? Tempat kerja. Luar biasa, tepuk tangan. Artinya apa? Tempat kerja itu di mana di situ timbul pekerjaan. Apakah itu ada di dalam, entah itu pabrik, entah itu di sekolahan, entah itu tempat kuliah, di dalam ataupun di luar, di tempat, di darat, di udara, di laut, di pedalaman, di bawah kayak tambang itu, termasuk tempat kerja. Disitulah timbul namanya resiko. Di lapangan pun wasit itu kan bekerja kan? Iya. Di sini pada waktu Mas Pojo itu bekerja, di sinilah juga tempat kerja. Disitulah timbul namanya resiko. Nah, apabila terjadi apa-apa, maka masuknya dalam jaminan sosial ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan.
Terus keselamatan dan kesehatan kerja. Maka di sini panjenengan adalah berhak untuk memperoleh keselamatan kesehatan kerja. Contohnya, seperti kalau saya ke sebuah perusahaan, saya masuk perusahaan, ketemulah security. Bu, berhenti dulu. Bu, tolong kaca mobil dibuka. Security akan melihat apakah saya masuk itu memakai seatbelt atau bukan. Enggak. Setelah itu ibu tolong parkir di sisi sana. Setelah saya parkir, tolong ibu ke ruangan security untuk melaporkan. Nah, di security saya akan juga diberitahu bahwa perusahaan ini, produknya ini, tolong ibu memakai namanya alat pelindung diri. Monggo ibu memakai rompi. Disiapkan rompi oleh perusahaan. Setelah itu juga saya disiapkan namanya biasanya pakai helm proyek ya. Helm. Karena apa? Saya sebagai tamu maka harus dilindungi keselamatan kerjanya. Makanya kalau teman-teman semua bekerja di perusahaan, ada hak jenengan yang harus jenengan peroleh. Kalau perusahaan itu seperti misal perusahaan garment, untuk melindungi agar tidak sampai tangan itu jahit, kena jarum, maka harus ada pelindungnya di mesin jahitnya. Realita dunia kerja saat ini, banyak kasus ketidakadilan di dunia kerja yang terjadi akibat minimnya pengetahuan tenaga kerja tentang norma ketenaga kerjaan, misalnya magang yang tidak sesuai dengan aturan atau kerja kontrak tanpa kejelasan status. Mengikuti seminar dan pelatihan ketenaga kerjaan agar panjenengan tahu apa sih yang harus jenengan kerjakan. Membaca regulasi tenaga kerja dari sumber resmi seperti website Kementerian Tenaga Kerja seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 13 tahun 2003, ada Undang-Undang Keselamatan Kerja. Bergabung dengan organisasi kampus yang peduli pada isu hak pekerja dan buruh, berdiskusi dengan alumni atau profesional untuk mendapatkan gambaran langsung dunia kerja, memasukkan pendidikan ketenaga kerjaan dalam kurikulum atau kegiatan pelatihan tambahan. Seperti di Stekom sudah, artinya apa? Kemarin saya ngobrol dengan Bu Nani, itu juga bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, berkaitan dengan menambah pengetahuan teman-teman mahasiswa. Lanjut Mas. Dengan bekal ini, generasi muda akan lebih siap menghadapi tantangan profesional secara cerdas dan bermartabat. Kira-kira sampai dengan ini teman-teman siap nggak masuk dunia kerja? Siap. Apa yang sudah diperoleh hari ini? Soft skill, hard skill, mental sudah siap. Kira-kira sudah tahu hak dan kewajiban pada waktu panjenengan menjadi seorang pekerja? Haknya yaitu yang pertama itu adalah mendapatkan upah. Hak yang kedua mendapatkan asuransi kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan atau kesehatan. Dan kewajiban yang perlu dilakukan adalah ya kita harus melakukan tugas yang diberikan oleh atasan. Siap menerima tantangan pekerjaan? Siap menerima tantangan pekerjaan?